warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat Islam dan iman. Dan tak lupa pula, marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah, saya Fitra Handayani, NIM 0308203127, sebagai moderator dari kelompok 2 akan mengizinkan teman saya untuk mempresentasikan tentang hakikat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadisa, NIM 0308203094. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa ialah bahasa itu dalam sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bersifat bervariasi, bersifat dinamis, bersifat kemanusiawi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ialah: yang pertama, bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi tersebut yaitu lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, alat pemersatuan berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Alat perhubungan antar budaya, bahasa. Yang kedua, bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sekian dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastianur Daulay dengan NIM 0308203080. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri atau sifat bahasa. Ada beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Ciri atau sifat bahasa tersebut yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem, bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat konvensional, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu universal, bahasa itu produktif, bahasa itu bersifat bervariasi, bahasa itu bersifat dinamis, dan bahasa itu bersifat manusia. Bahasa itu adalah sebuah sistem, maksudnya sistem berarti susunan teratur berpola yang berbentuk satu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lainnya berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu yang membentuk satu kesatuan. Bahasa itu bersifat lambang. Bahasa itu bersifat lambang maksudnya terbagi seluk-beluknya, dikaji oleh dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda ada dalam kehidupan manusia. Bahasa itu berbunyi. Maksudnya bahasa itu berbunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Yaitu ada 6 bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, namun tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tersebut bunyi bahasa. Bahasa itu bersifat arbitrer. Maksudnya bahasa itu bersifat arbitrer, yaitu sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Mana suka yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa
yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa itu komparsional, maksudnya meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk satu konsep tertentu bersifat komparsional. Artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi komparsional bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentuk kata, sistem pembentuk kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Bahasa itu bersifat universal. Maksudnya bahasa itu bersifat universal, yaitu selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal, artinya dan ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya ciri universal. Universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis, maksudnya bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaannya manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Bahasa itu bersifat manusia, maksudnya alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap, statis, sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi. Dalam arti bahasa itu hanya memiliki manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1998, bahasa Indonesia itu diangkat sebagai bahasa nasional sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 36, bahwa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. Bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi tersebut, yaitu 1. Lambang identitas nasional, 2. Lambang kebanggaan nasional, 3. Alat pemersatuan sebagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda, dan 4. Alat perhubungan antara budaya dan daerah. Bahasa negara. Berkaitan dengan status sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam pembangunan tingkat nasional untuk mempertingkat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan 4. Bahasa resmi di dalam pembangunan budaya yang bermanfaat, ilmu pengetahuan serta teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya duluan minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.